Di balik bangunan-bangunan kuno dan lorong-lorong waktu, tersembunyi kisah-kisah menawan tentang warisan budaya yang tak ternilai. Melalui video ini, kita akan mengenal beberapa situs yang baru ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Batam. Mari bersama-sama menelusuri jejak sejarah dan mengungkap keindahan yang terpatri dalam cagar budaya. Di ujung utara Pulau Batam, sejarah dimulai. Di sanalah jejak pertama pembangunan Batam tertoreh lewat nama yang tak terpisahkan dari tanah ini, Nong Isa. Dalam catatan sejarah, Raja Isa dikenang sebagai tokoh dari keluarga di Raja Riau. Namanya sejajar dengan tokoh besar lainnya seperti Raja Jafar dan Raja Ahmad. Kisah keluarga Nong Isa tercatat dalam karya legendaris Tuhfat Al-Nafis oleh Raja Ali Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Zulkarnain, salah satu tim ahli cagar budaya Kota Batam. Baiklah, dalam hal ini yang pertama itu adalah makam Zuriat Nong Isa. Kenapa disebut komplek pemakaman Zuriat Nong Isa itu? Karena makam Nong Isa itu tidak berada di situ. Yang ada hanya makam keturunannya. Nah, Nong Isa ini diangkat menjadi amir melalui surat dari Sultan yang dibuat di saat itu pada tanggal 18 Desember 1829. Nah, inilah tonggak hari jadi Kota Batam pada tanggal itu, tanggal 18 Desember itu. Dari tulisan itulah kita mengetahui silsilah keturunan Nong Isa tumbuh dan berkembang di tanah Nongsa. Nongsa dipercaya berasal dari nama panggilan Nong Isa. Dalam perjalanan waktu, sebutan ke tempat Nong Isa lambat laun menjadi Nongsa. Nama yang hingga kini melekat di hati masyarakat Batam. Nah, Nong Isa ini juga dia sebagai amir di saat itu yang membangun daerah Nongsa itu, ekonominya ya, ekonomi Nongsa itu sehingga berkembang pada saat itu. Nah, walau sampai saat ini juga makamnya belum diketemukan ataupun dari pihak keluarga belum menyampaikan, tetaplah dia ditetapkan menjadi cagar budaya Kota Batam yang sudah kita ajukan pemeringkatan tingkat provinsi. Nong Isa bukan hanya pembuka jalan, tapi juga peletak fondasi sejarah pemerintah Batam. Dari sebuah kampung kecil, sejarah kota ini ditulis. Dan hingga hari ini, jejaknya masih kita rasakan. Inilah Batam, sebuah kata dengan akar sejarah yang dalam. Rumah bukan sekedar tempat berlindung. Ia adalah cerminan jiwa, warisan budaya, dan identitas yang melekat kuat dalam sejarah. Di pesisir Pulau Batam, tepatnya di Kampung Melayu Batu Besar, berdiri sebuah rumah panggung yang telah menembus zaman. Rumah Limas Potong, rumah berarsitektur khas Melayu yang hingga kini tetap ada tengah pemukiman tua. Dibangun tahun 1958 oleh Haji Abdul Karim atas perintah Haji Sain, rumah ini menjadi saksi bisu perjalanan hidup masyarakat Melayu Batu Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Limas Potong ini adalah rumah yang hanya ada satu-satunya, mewakili rumah-rumah yang ada gaya rumah waktu itu ya. Dulu rumah yang ada di pesisir Kota Batam ini atau di Pulau Batam ini bentuknya semuanya rumah Limas Potong. Rumah Limas Potong ini juga berada di wilayah Kecamatan Nongsa, tepatnya di Kelurahan Batu Besar. Pemilik rumah ini bernama Bapak Haji Sain almarhum. Rumah ini pun tak sembarangan dibangun. Setiap bagian memiliki nama, fungsi, dan makna.
Ada tingkap panjang untuk sirkulasi udara, lubang angin berpola indah, lantai kakap untuk membuang sampah, dan pelantar tempat ibu-ibu berkumpul. Dindingnya disusun dengan teknik tindih kasih, menyimbolkan harapan agar keluarga di dalamnya hidup penuh cinta dan harmoni. Rumah Limas Potong ini dapat kita saksikan sampai saat ini, walaupun kondisi fisiknya sudah agak rusak dan ada keinginan dari pemerintah untuk merenovasi dan untuk dibaguskan, untuk diedukasi bagi siswa, mahasiswa, dan penulis sejarah. Rumah Limas Potong bukan sekedar bangunan tua, ia adalah saksi sejarah, bukti kecintaan akan warisan budaya. Sebuah rumah, sebuah cerita, Rumah Limas Potong. Di antara selat-selat di barat Pulau Batam, berdirilah saksi bisu dari kejayaan masa lalu Pulau Bulang. Inilah pusat kekuasaan para Temenggung Riau, Johor, tempat sejarah Melayu ditulis dengan tinta kehormatan dan darah perjuangan. Temenggung bukan sekedar gelar, ia adalah lambang bangsawan Melayu di bawah Sultan dan Raja. Salah satu tokoh agung yang bergelar Temenggung adalah Tun Abdul Jamal. Diperkirakan lahir tahun 1720. Ia adalah putra dari Bendahara Johor bin Abbas, cucu dari Sultan Jalil Riayat Shah. Terkait dengan makam Temenggung Abdul Jamal. Nah, Temenggung Abdul Jamal ini lebih tua sebenarnya daripada Nong Isa. Jadi masa Temenggung Abdul Jamal itu berada di Pulau Bulang, yaitu Bulang Lintang. Nah, disitulah markas ketemenggungan pada masa itu. Masa itu dia terbagi pada daerah masing-masing, semacam Sultan berada di Lingga, Temenggung di Johor, Bendahara di Pahang, terus yang di Pertuan Muda di Riau, tadi di Siak. Nah, pada masa itu Riau itu masih Tanjung Pinang. Dan seterusnya itu pada sekitar tahun 1722. Nah, nanti pada tahun 1811 Temenggung ini berpindah ke Singapura. Di saat itulah Singapura itu juga bagian dari Johor. Pulau Bulang dikenal sebagai pelabuhan dagang yang penting sejak abad ke-16. Bahkan sebelum kota Riau didirikan, Pulau Bulang sudah ramai disinggahi kapal dari penjuru lautan. Di pulau ini terbaring makam Temenggung Abdul Jamal. Makam yang tidak hanya penanda kematian, tapi juga pengingat akan warisan yang hidup. Sebuah kisah tentang kejayaan, peran strategis, dan akar yang dalam dari sebuah keluarga yang pernah menggenggam kuasa di pesisir Melayu. Nah, Temenggung ini punya transportasi, salah satunya itu kapal, karena dia aktivitas dulu itu kan kebanyakan di pesisir ya, di laut. Temenggung ini juga kapalnya itu membawa musiu. Musiu itu salah satu bahan peledak. Nah, di saat itu kapal itu terbakar, meledak juga beserta musiu-musiu itu tadi. Akhirnya Temenggung Abdul Jamal wafat di kapal itu beserta anaknya. Nah, terus digantikan kepada adiknya itu tadi, menjabat sebagai Temenggung di Kerajaan Johor, Pahang, Riau, Lingga. Nah, Temenggung ini juga jabatan dari kesultanan itu urutan keempat. Pertama Sultan, kedua itu yang di Pertuan Muda, ketiga itu Bendahara, keempat Temenggung. Pulau Bulang bukan hanya bagian dari peta. Dari pulau ini, kekuasaan Melayu pernah mengalir hingga Johor dan Singapura. Dan dari tanah ini terciptalah sejarah Melayu. Ia menyimpan jejak para Temenggung dan kisah seorang pemimpin, Abdul Jamal. Di bawah rindangnya pohon tua di halaman sebuah sekolah negeri di Pulau Buluh, tersembunyi sebuah jejak sejarah yang nyaris terlupakan. Perigi Siwan, saksi bisu peradaban dan persaudaraan lintas etnis sejak ratusan tahun silam.
dibangun oleh Tou Louw, tokoh Tionghoa yang dikenal di masa itu. Perigi Siwan menjadi simbol persatuan dan toleransi. Ia menjadi bukti nyata masyarakat Melayu dan Tionghoa hidup berdampingan, saling bantu dan saling percaya. Perigi Siwan atau sumur yang berada di Pulau Buluh itu dapat kita saksikan. Di situ ada tahun pembuatannya, itu tahun 1911. Sumur ini dinamakan Perigi Siwan. Perigi itu sama dengan sumur, dibuat oleh keluarga Siwan itu sendiri, yaitu keluarga yang beretnis Tionghoa yang tinggal di Pulau Buluh. Saat pendudukan Jepang, sumur ini memiliki peran penting. Tentara Jepang menggunakan air dari perigi ini untuk memasak, mencuci, hingga mandi. Tanpa pagar, hanya ditutupi batang bambu, anak-anak Pulau Buluh kerap mengintip dari kejauhan. Jika ketahuan, mereka dikejar oleh tentara Jepang dan diajak mandi bersama. Sebuah kenangan yang membekas hingga kini. Bahan bakunya itu semuanya terbuat dari semen dan susunan batu bata. Batu bata yang digunakan itu adalah batu bata yang diproduksi oleh Batam Brickwork. Kalau kita perhatikan susunan batu bata itu, kalau kita ambil satu, di situ ada tertulis Batam. Sumur tua ini memiliki kedalaman 7 meter, berdiameter 1,5 meter. Dindingnya dari batu bata produksi Batam Brickworks, pabrik legendaris yang didirikan oleh Raja Ali Kelana pada tahun 1896. Perigi Siwan juga termasuk di dalam struktur cagar budaya. Serpihan porselen masih menempel di dinding. Angka 1911 tercetak jelas. Tanda bahwa sumur ini bukan sekedar sumber air, tapi juga peninggalan budaya yang berharga. Hari ini, Perigi Siwan masih berdiri kokoh. Sebagai situs arkeologis dan warisan budaya, Perigi ini adalah pengingat bahwa sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan cermin dari siapa kita hari ini.